NATO akhirnya menyerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus mengikuti ambisi Donald Trump. Rasa bangga yang selama ini ditampilkan ternyata tak kuat menahan gertakan tarif dan ancaman pengerahan kekuatan militer. Diplomasi pintu tertutup antara Sekjen NATO Mark Rutte dan Trump membuat Eropa setidaknya bisa bernafas lega untuk saat ini, karena Trump akan membatalkan tarif 10%. Namun bagi Trump sebagai presiden dan juga seorang pengusaha, tidak ada kamus makan siang gratis. NATO harus membayar keselamatan mereka dengan melakukan pengkhianatan terhadap rekan sendiri. Bukan penyerahan wilayah secara utuh, itu terlalu kasar, melainkan melalui skema yang mereka sebut kerangka kerja Arktik. Sebuah istilah manis untuk memperhalus kenyataan pahit bahwa kedaulatan Greenland menjadi tumbal untuk mengamankan Uni Eropa. Skema ini menjadikan Denmark terkafling dan wilayah yang dipilih oleh Amerika akan menjadi milik mereka secara permanen. Status permanen yang diinginkan Trump bukan perpanjangan sewa pangkalan militer Amerika seperti yang selama ini berlaku. Melalui kerangka kerja Arktik, Mark Rutte menyodorkan model Siprus untuk mengubah status pangkalan tersebut dari hak guna menjadi wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Jika selama ini Amerika masih terikat aturan dari Denmark, dengan skema baru ini, garis pagar pangkalan adalah batas di mana hukum Denmark tidak berlaku karena sudah menjadi tanah Amerika. Trump menerima tawaran dari Rutte ini setelah penolakan rencana kompensasi langsung. Tawaran senilai ratusan ribu dolar per kepala yang ia janjikan sebelumnya ditolak oleh warga Greenland karena tidak sebanding dengan hilangnya perlindungan sosial dari Denmark, terutama subsidi blok grant senilai 4,1 miliar kroner Denmark atau setara 10 triliun rupiah per tahun, serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis yang juga mencakup jaminan pensiun. Dengan menyerahkan kedaulatan kepada Amerika, artinya mereka akan menukar sistem kesejahteraan Nordik yang stabil dengan sistem sosial Amerika berbasis asuransi yang sangat mahal. NATO akhirnya mengambil jalan pintas. Trump mendapatkan isinya, yaitu akses militer untuk menempatkan radar dan peluncur rudal yang menjadi bagian dari Golden Dome dan hak eksklusif penambangan mineral, tanpa harus menanggung beban hidup warga Greenland. Skema Rutte memastikan bahwa urusan jaminan sosial tetap menjadi tanggungan Denmark, sementara Amerika akan mengambil kendali titik strategis dan hasil bumi. Penguasaan permanen oleh Amerika atas wilayah Greenland memicu ledakan politik di Copenhagen. Perdana Menteri Denmark, Frederiksen, menegaskan bahwa kedaulatan Denmark tidak bisa dinegosiasikan oleh siapapun. Frederiksen menyerang balik Mark Rutte dengan menyatakan bahwa Sekjen NATO tersebut sama sekali tidak punya mandat hukum untuk menyerahkan tanah Denmark. Ia menilai kesepakatan ini merupakan penghinaan terhadap konstitusi mereka. Langkah Trump dan Rutte ini kembali menyeret NATO ke dalam krisis internal. Solidaritas aliansi menjadi retak karena negara bisa dijual kedaulatannya oleh aliansi demi kepentingan ekonomi. Retakan ini menimbulkan ketakutan negara kecil yang menjadi anggota NATO. Mereka bisa saja menjadi target barter politik berikutnya di meja Trump jika situasi mendesak. Ribuan warga Denmark berunjuk rasa menolak Greenland dijadikan bidak dalam permainan geopolitik Amerika. Mereka melawan skema yang ditawarkan Rutte dan menganggap skema itu tak lebih sebagai praktik penjajahan gaya baru. Bagi Denmark, situasi ini menjadi buah si malakama. Menolak tuntutan Amerika berarti harus siap menghadapi perang dagang dan invasi militer terbuka. Namun jika mereka menyerah, harga diri bangsa dan kontrol atas tanah sendiri akan hilang. Sementara aliansi yang mereka harapkan menjadi pelindung malah menjual kedaulatan mereka secara sepihak. Kasus Greenland ini membuka fakta bahwa kedaulatan sebuah negara sudah mengalami pergeseran fungsi. Kedaulatan tak lagi soal bendera dan tanah, tapi soal siapa yang memegang kendali di sebuah wilayah. Kedaulatan tidak lagi hilang lewat perang, melainkan melalui pengalihan fungsi yang sangat rapi.